Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Kak, tahu nggak hari ini hari apa? Sabtu. Bukan hari Sabtu, Kak. Salah. Hari ini hari apa? Oh iya, Hari apa? Minggu. Iya, betul. Hari ini hari Minggu. Tapi terlepas kalau hari ini adalah hari Minggu, hari ini adalah harinya Tuhan, Kak. Oh iya, Benar. berarti hari ini waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan. Benar banget, Kita adik-adik sapa semua. dulu. Kita sapa dulu Iya. ya. 1, 1, 2, 3. 3. Hai adik-adik, selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Dan hari ini adalah waktunya kita memuji, menyembah Tuhan bareng-bareng di rumah. Oke? Jadi adik-adik sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Semua yang lagi pegang makanan, handphone, gadget, games, semuanya ditaruh dulu ya adik-adik. Ditinggalin dulu, Kak. Ditinggalin dulu. Betul. Karena kita mau fokus menyembah dan memuji Tuhan. Adik-adik ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Hu, joy. Mari kita memuji Tuhan. Come on. Hari ini adalah hari ya Tuhan. Amin. Semuanya yang percaya kita nyanyi sama-sama ya. Woo. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, haleluya. Kita ready bekerja sama Tuhan. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita berjalan-jalan sama Tuhan dan Roh Kudus beri kekuatan buat kita. Amin. Woo. Adik-adik, pada saat ini mari kita tutup mata kita. Kita lipat tangan kita mau menyembah Tuhan. Kita datang sama Tuhan, berikan hati dan hidup kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan beri. Katakan haleluya Jesus. Oh haleluya Jesus. Oh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti
kedua tangan kita. Haleluya Jesus. Bapakku datang padamu. Ucapan Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, Sore hari. sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak berhenti kasih-Mu. Tak berhenti Angkat kasih. suaramu. Wow, thank you Jesus. Terima Lebih kasih. sungguh lagi adik-adik, kita nyanyikan lagu Terima ini. kasih Tuhan. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Engkau baik Terima kasih Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih. Engkau Bapa. baik. Lipat tanganmu, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini. Ya. Kami masih bisa Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Amin. Ajarkan kami, ajarkan adik-adik di rumah Tuhan agar selalu bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya. Berkati Kak Ansia yang akan membawakan firman-Mu. Yes. Pakai hati, mulut, dan pikirannya semua Tuhan. Amin. Itu yang berasal daripada Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa agar setiap adik-adik yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, mereka bisa menjadi kuat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan adik-adik pagi hari ini. Pagi hari ini kakak ucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Amin adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini
Kita akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab. Dia masih remaja, tetapi dia melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik dan benar. Nah, pasti adik-adik penasaran ya, siapa orangnya? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada suatu hari Daud dia sedang menggembalakan kambing domba di padang dan dia dipanggil oleh ayahnya untuk datang ke rumah. Untuk apa dia dipanggil? Karena ayahnya ingin Daud pergi menengok kepada kakak-kakaknya di medan pertempuran karena sudah hampir 2 bulan ketiga kakak-kakaknya yang paling besar mereka berada di pertempuran tapi tidak pernah mereka mengirim kabar kepada ayahnya. Oleh sebab itu ayahnya mengirim Daud pergi ke tempat peperangan melihat kakak-kakaknya apakah mereka selamat di dalam medan peperangan. Dan ayahnya mengirimkan roti kismis buat kakak-kakaknya dan ayahnya juga mengirimkan 10 keju untuk pemimpin pasukan 1000. Nah, adik-adik, pada saat Daud menerima instruksi atau perintah dari ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya, bersegera Daud berangkat. Dia memuat roti dan keju di atas keledai, kemudian dia berangkat ke tempat medan pertempuran. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sesampainya di medan pertempuran, Daud langsung menurunkan roti dan keju dan menitipkannya kepada penjaga barang-barang. Dan Daud setelah dia sudah menitipkan roti dan keju, dia langsung pergi ke tempat kakak-kakaknya berada. Dan Daud sangat bersuka cita pada saat dia bertemu dengan kakak-kakaknya. Kenapa adik-adik? Karena ternyata kakak-kakaknya sehat dan selamat semuanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sedang Daud bercakap-cakap dengan kakak-kakaknya, tiba-tiba Daud melihat prajurit-prajurit Israel, mereka berlari-lari. Dan yang lebih mengagetkan lagi, kakak-kakaknya ikut berlarian. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata setelah Daud memperhatikan, mereka semuanya lari ketakutan karena mereka melihat ada satu orang raksasa dari Filistin yang bernama Goliat. Dia menantang prajurit-prajurit Israel untuk melawannya. Dia menantang hanya satu prajurit untuk maju melawan raksasa Goliat ini. Tetapi di antara prajurit-prajurit Israel tidak ada satupun yang berani. Mereka semua ketakutan. Dan raksasa Goliat ini sudah menantang mereka. Sudah 40 hari menantang mereka. Pagi-pagi dia menantang mereka. Sore dia menantang mereka selama 40 hari. Dan satupun tidak ada yang berani melawan Goliat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu Daud karena dia ingin menolong bangsanya dan dia maju. Dia maju dan dia menantang Goliat. Dia berkata seperti ini, "Kamu datang membawa tombak dan perisai, tapi aku datang melawan engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam." Singkat cerita, pada saat Daud menantang dan melawan Goliat, dia melemparkan ali-alinya kepada Goliat dan batu yang ada di dalam ali-ali waktu dia lempar itu langsung mengenai dahi daripada Goliat. Dan pada saat itu juga Goliat jatuh terjerembab dan dia mati. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari daripada firman Tuhan kita pagi hari ini? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat. Kita belajar karena Daud adalah seorang anak remaja yang taat kepada ayahnya. Seorang apa adik-adik? Iya, seorang yang taat. Pada saat ayahnya meminta dia atau menyuruh Daud pergi menengok kakak-kakaknya, melihat mereka apakah mereka selamat.
dan Daud bersegera berangkat. Dia bersegera berangkat, dia tidak berbantah-bantah, tapi dia langsung berangkat ke tempat medan pertempuran. Dan pada saat itu dia maju dan melawan Goliat dan dia menang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kalian, kalian harus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Amin. Anak-anak yang taat kepada aturan-aturan, anak-anak yang taat kepada aturan saat ini. Harus stay at home, kita harus stay at home. Harus pakai masker, kita harus pakai masker. Harus selalu cuci tangan, kita harus selalu cuci tangan. Kita harus sekolah Zoom, kita taat, kita harus sekolah Zoom. Amin adik-adik. Dan pada saat orang tua kita mengatakan kalau kita harus sekolah, kita harus sekolah. Kenapa? Karena kedepannya pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Tapi sebelum kita sampai di waktu yang Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, kita harus mengisi hidup kita dengan bersekolah. Amin adik-adik. Nah, yang kedua, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Yang kedua, karena Daud dia berani tampil maju melawan Goliat. Dari sekian prajurit Israel yang gagah perkasa, termasuk panglima tentara Abner yang gagah perkasa, yang selalu menang di dalam peperangan, dia tidak berani melawan. Termasuk Raja Saul, dia tidak berani melawan. Tetapi Daud, dia maju dan dia tampil melawan Goliat. Adik-adik, dia tampil, bukan dia sekedar tampil karena dia ingin memperlihatkan bahwa dia bisa mengalahkan Goliat, tetapi dia tampil karena dia tahu ada Tuhan yang dia sembah yang menyertai kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhan Allah semesta alam yang menyertai hidupnya. Artinya dia menggantungkan seluruh kekuatannya melawan Goliat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, di dalam hidup kita, dalam kita menghadapi setiap masalah dan situasi, kita harus menggantungkan kekuatan kita kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah menjadi juru selamat kita di dalam hidup kita. Amin adik-adik. Karena kekuatan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kita punya kekuatan dari Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus, pasti kita akan bisa melakukan segala perkara. Kita akan mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita. Amin adik-adik. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa Daud bisa mengalahkannya? Karena Daud melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik dan benar. Daud do the job properly. Daud melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada ayahnya, kepadanya dengan benar dan baik. Nah adik-adik, bagaimana caranya? Dia mengalahkan Goliat, dia tidak hanya mengalahkan Goliat, tapi pada saat Goliat sudah tergeletak, dia mati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengambil pedang daripada Goliat dan dia memancung kepala Goliat, dan dia mengambil kepala Goliat dan dia menjadikan itu suatu bukti kepada ayahnya bahwa kakak-kakaknya selamat di dalam pertempuran. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pertempuran atau di dalam peperangan, kalau ada prajurit yang ingin memberikan kabar kepada keluarganya bahwa dia baik-baik saja, dia akan menggunting kukunya sedikit, kemudian dia menaruhnya di amplop, dan dia akan menggunting rambutnya sedikit, dan dia akan menaruhnya di amplop, kemudian dia menulis surat dan mengirimkan kepada keluarganya, kepada orang tua, kepada istri, atau kepada siapapun keluarganya, untuk menyatakan bahwa dia selamat di dalam peperangan. Nah, pada saat Daud berangkat, ayahnya berpesan, Daud, kamu harus membawa bukti kepadaku bahwa kakak-kakakmu selamat di dalam medan pertempuran. Dan Daud, dia membawa bukti itu. Dia tidak hanya membawa sedikit kuku yang dipotong, dia tidak membawa sedikit rambut yang dipotong dari kakak-kakaknya, tapi dia membawa kepala
daripada musuh bangsa Israel, yaitu Goliat, kepada ayahnya. Daud membawa kabar berita bukan hanya kepada ayahnya. Daud membawa bukti berita bahwa kakak-kakaknya selamat dan prajurit-prajurit Israel selamat, bukan hanya kepada ayahnya, tapi kepada seluruh ribuan ayah-ayah di Israel. Daud membawa bukti bahwa semua prajurit Israel, termasuk Raja Israel, Panglima Israel, dan kakak-kakak Daud, mereka semuanya selamat di dalam medan pertempuran. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup kita apabila kita diberi tugas, kita harus melakukannya dengan benar dan baik. Tugas kita apa yang diberikan oleh guru kita misalnya? Tidak seperti Daud harus pergi ke medan pertempuran. Kalian pasti hanya diberi tugas, ayo buat PR. Ayo lakukan buat PR dengan baik dan benar. Amin adik-adik. Kalau adik-adik tidak bisa, adik-adik masih bisa bertanya bagaimana caranya membuat PR yang diberikan kepada adik-adik. Amin adik-adik. Jadi lakukan PR kalian atau tugas yang diberikan kepada kalian dengan baik dan benar. Nah, kalau di rumah apa yang diberikan oleh orang tua sebagai tugas kalian? Paling-paling kalian hanya disuruh, ayo bantu menyapu, mungkin bereskan tempat tidur. Mari lakukan semuanya itu dengan baik dan benar. Amin adik-adik. Karena kalau kalian melakukan setiap tugas kalian dengan baik dan benar, maka itu jugalah yang akan membuat kalian berhasil di dalam studi kalian, di dalam studi kalian pada saatnya kalian akan selesai studi dan kalian akan mendapatkan ijazah. Karena kalian selalu bersekolah dengan baik, kalian melakukan tugas dengan baik yang diberikan kepada kalian. Amin adik-adik. Nah adik-adik, itu firman Tuhan yang kita sudah pelajari pagi hari ini. Kita belajar untuk taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah, taat kepada guru kita, dan kita harus berani tampil. Amin. Kita harus berani tampil. Kita bukan hanya asal-asal tampil, tapi mari tampil karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita mau tampil sebagai anak-anak Tuhan? Mari adik-adik yang punya talenta, bisa main drum, mari tampilkan itu di dalam ibadah online. Ada yang bisa main keyboard, mari tampilkan itu di dalam ibadah online untuk menyembah Tuhan. Bukan kita tampil-tampilan. Amin adik-adik. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Ayo adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah adik-adik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kunci tangan adik-adik. Close your eyes, tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau tolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu, taat kepada orang tua kami, taat kepada guru-guru kami di sekolah, dan taat kepada guru-guru sekolah minggu kami, taat membaca firman, dan taat berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau besok kami akan sekolah Zoom, kiranya Engkau berkati kami di dalam sekolah kami, untuk kami dapat mengikuti sekolah-sekolah kami hari lepas hari di masa-masa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Nah adik-adik, sekarang angkat kedua tangan adik-adik dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menjadikan adik-adik kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepada adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan akan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh adik-adik. Dan Tuhan akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan
menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap adik-adik yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan bareng, dan waktunya untuk kita berpisah. Nah, sekian ibadah online Sekolah Minggu DSMD 2 DKI Jakarta. See you next week and God bless you.